Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kebahagiaan kami. Pada minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini, kami mengingat dan merenungkan kembali penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, guna membebaskan kami dari dosa dan maut. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sungguh-sungguh merasakan dan menghayati
jalan penderitaan anak-Mu, Tuhan Yesus, hingga mati di kayu salib demi kehidupan kami. Demi penderitaan Kristus, tolonglah kami agar mengenali dan menyadari dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan jahat dalam diri kami. Namun sebaliknya, kuatkanlah kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan kebenaran yang sesuai dengan kehendak penebus kami, anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1, Ya Yesus, ku berjanji. Pembacaan pertama firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Begini firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, Meski tak layak diriku.
saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan dari-Mu padamu ya Tuhan. Kami sering mendukakan hati Tuhan dengan perkataan, pikiran dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Kami juga tidak mengasihi sesama manusia, apalagi orang-orang miskin dan lemah. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, tetapi sebaliknya begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami begitu sering menyia-nyiakan berkat Tuhan dan membuang-buang waktu atas pemberian-Mu yang baik untuk hal-hal yang tidak berguna. Kami selayak mendapat murka-Mu, tetapi sekarang kami datang mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami untuk bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Demi Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kasihani kami orang berdosa ini. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua, firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Begini firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya,
apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKP Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1, 2, dan 3, "Hidup Kita yang Benar."
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, di hari ini kami datang di hadirat-Mu, menaikkan seluruh ucapan syukur kami kepadamu, untuk semua berkat-berkat Tuhan yang sudah kami rasakan dan kami nikmati, khususnya dalam minggu ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dalam seluruh perjalanan yang kami tempuh. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati studi kami. Kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan atas kami. Bukti ucapan syukur kami juga di hari ini kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Baik persembahan mingguan kami dan juga persembahan persepuluhan kami. Kiranya apa yang kami bawa di hadapan Tuhan di pagi hari ini layak di hadapan-Mu Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan supaya menjadi alat buat kerajaan-Mu di bumi ini. Dan kami memohon biarlah Tuhan memberi kami hikmat untuk mengelola sisa berkat Tuhan yang kami masih punya. Dan juga Tuhan beri hikmat buat para pengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi alat memenuhi seluruh kebutuhan di rumah ibadah ini dan untuk pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih untuk semua berkat-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beginilah firman Tuhan, muliakanlah Allah dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu meluap dengan air buah anggur. Amsal pasal 3 ayat 9-10. Amin. Dipersilakan duduk. Selanjutnya pelaksanaan sakramen baptisan dewasa.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melaksanakan baptisan dewasa sekaligus peneguhan sidi untuk anak kita, saudari kita, Clara Febrian. Kita mulai. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, ayat 1 dan 3. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bapa kami yang di surga, Tuhan melihat saudari yang akan menerima baptisan kudus. Kasihanilah dan kuatkan dia agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudari ini dengan darah-Mu yang kudus, dan curahkanlah Roh-Mu ke dalam hatinya agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup di dunia ini, hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini saudari datang ke hadirat Allah untuk merespon anugerahnya di dalam Kristus Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Melalui pengajaran, saudari telah memahami bahwa seharusnya kita, orang-orang yang berdosa, layak dihukum dan menerima kebinasaan. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan kesadaran itu, saudari datang menyambut kasih Allah dengan pengakuan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Anugerah keselamatan itulah yang saudara terima ketika memberi diri dibaptis. Sebab firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kiranya Roh Kudus menguatkan saudari untuk meninggalkan manusia lama dan senantiasa tinggal di dalam rahmat, dan saudari setia sampai akhir sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Kita berdiri, kami undang Clara maju ke depan.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1, telah kutemukan dasar kuat. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Engkau ya Bapa, kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Saudari, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu dia akan naik ke surga. Firman-Nya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saudari yang menerima baptisan dewasa hari ini, marilah mengaku bersama-sama, mengakui iman kita, seluruh orang Kristen di dunia ini. Seluruh jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, dan mohon kesediaan satu anak Kristus dari lingkungan 2 maju ke depan mendampingi Clara. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada saudari di hadapan Tuhan dan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan segenap hatimu. Apakah saudari mengaku bahwa saudari adalah orang berdosa dari sejak lahir, dan juga oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya mengaku. Ya, saya mengaku. Apakah saudari menyesal atas segala dosa, kejahatan, serta segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya menyesal. Ya, saya menyesal. Apakah saudari mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya mau. Ya, saya mau. Apakah saudari mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkanmu, serta hanya Dialah jalan dan kebenaran dan hidup? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya mengaku. Ya, saya mengaku. Apakah saudari bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah agar saudari menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan imanmu kepada Tuhan, sama seperti orang percaya di seluruh dunia. Dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan demikian, bersediakah saudari dibaptis dalam nama Tuhan yang saudari imani? Jika demikian, jawablah dengan, "Ya, saya bersedia." Iya, saya bersedia. Jika demikian, arahkanlah hatimu dan segenap kehidupanmu di dalam Kristus, untuk dibaptis dalam kematian dan dalam kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Aku membaptis engkau, Clara Febrian, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Allah yang adalah sumber segala berkat, yang di dalam Kristus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Karena Clara dibaptis dewasa, maka hari ini ada 2 surat yang kita sampaikan. Pertama surat baptisannya, dan kedua surat peneguhan sidi. Akta baptisan, firman Tuhan yang dipesankan untuk saudari Clara Febrian. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Markus pasal 16 ayat 16a. Akta peneguhan sidi, firman Tuhan yang dipesankan kepada Clara Febrian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Efesus pasal 2 ayat 13. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Clara dalam posisi berdiri di tempat, kita melanjutkan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat bumi menembus alangkah sukacitanya
Ya Tuhan Allah, benteng keselamatan kami, dari hati yang terdalam kami memuji memuliakan Engkau, karena kasih setiamu memelihara, menebus dan menyelamatkan kami. Kami syukuri janji keselamatan yang telah Engkau nyatakan, karena Engkau telah menerima saudari kami ini menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihanilah saudari kami ini, teguhkanlah imannya, agar perjalanan hidupnya hanya untuk memuji nama-Mu yang kudus, supaya dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, Clara. Untuk persiapan pelayanan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Mari kita siapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Syukur ya Tuhan. Tuhan menghantarkan kami dengan kasih-Mu untuk bersekutu bersama dalam ibadah ini, untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Bersabdalah di tengah-tengah kami ya Tuhan, mampukan kami, bahkan biarlah Roh-Mu yang kudus, yang memampukan hati kami masing-masing untuk boleh mengerti makna dan tujuan firman Tuhan yang ditaburkan di tengah-tengah kami hari ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berikan hikmat dan kemampuan, dan berkati seluruh jemaat-Mu yang ada dalam ruang gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah pada hari ini. Bersabdalah di tengah-tengah kami ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari Surat Roma pasal 10 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Begini firman Tuhan. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang,
kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang di gedung gereja ini maupun yang sedang mengikuti ibadah di rumah. Ma'ubai itafefu Yahobu. Shalom. Secara khusus kepada anak-anak kami yang dibaptis hari ini dan juga peneguhan sidi, selamat bergabung, selamat menjadi orang yang dewasa dalam iman. Juga keluarga masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan sebuah tema, yaitu orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Di sini ada sebuah cerita, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Ada seorang bapak yang meninggal dunia. Kemudian ia disambut oleh malaikat di pintu surga. Dia mengetuk pintu surga itu. Tolong bukakan pintu ini, saya ini orang baik. Kata si bapak itu. Malaikat yang mendengar itu pun kemudian berkata, tunggu dulu Pak. Kalau mau masuk surga, kamu butuh 1000 poin sebagai tiket masuk. Coba sebutkan semua perbuatan baik yang pernah Bapak lakukan selama hidup di dunia ini. Mari kita hitung berapa poin nilainya untuk Bapak. Kata Bapak itu dengan semangat, baiklah, saya akan sampaikan. Dia berkata, pertama, saya ini adalah seorang suami yang baik, sayang kepada istri dan baik kepada anak-anak. Kata malaikat itu, oke, itu poinnya 5. Si bapak kaget, kok cuma 5? Kok pelit kali ini? Ya memang begitu Pak, penilaiannya mau bilang apa? Lalu Bapak itu tidak putus asa. Dia mengatakan, oke, kalau begitu saya menyampaikan seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan di dunia ini. Kata malaikat itu lebih baik lagi Pak. Kemudian Bapak itu melanjutkan. Pertama, bahwa ia tidak pernah absen beribadah. Lalu dia bertanya, kalau itu berapa poinnya? Oh kalau itu Pak, poinnya 3. Oh ini semakin kurang poinnya. Lalu dia dengan semangatnya lagi berkata, saya menceritakan segala kebaikan yang dia lakukan selama hidup di dunia ini. Lalu dia berkata kepada malaikat itu, coba hitung semuanya. Malaikat itu menghitung semuanya. Untuk segala kebaikan yang Bapak buat di dunia ini, Bapak hanya mendapat 200 poin. Wah, gawat ini. Bapak ini bingung. Kalau begitu, saya tidak bisa masuk ke surga kalau bukan karena belas kasihan dan anugerah Allah. Kata malaikat itu, benar Pak. Kasih dan anugerah Allah itu nilainya 1000 poin. Oleh karena itu, Bapak hanya boleh masuk di sini karena kasih dan anugerah Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini hanya sebuah ilustrasi saja. Tapi coba bayangkan kalau sistem itu dibuat untuk memasuki pintu surga, untuk datang memasuki rumah yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bila kita membaca surat Roma mulai pasal 9 sebelum pasal khotbah kita hari ini, pasal 9 sampai pasal 10, maka kisah dari si bapak ini sama dengan yang diceritakan, yang diperdebatkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma pada saat itu. Bahwa orang-orang Roma, orang-orang Kristen di Roma yang berasal dari kaum Yahudi berpikir bahwa dengan segala perbuatan mereka yang baik, mereka sanggup membeli surga. Ini yang mau dibicarakan oleh Paulus di Roma pasal 9 sampai 10 seperti sebagian dari khotbah kita hari ini. Bahkan mari kita fokus
Di pasal 10 ayat 8 sampai 13 khotbah kita hari ini, di sini Paulus memaparkan soal faham tentang keselamatan. Secara khusus dia menekankan di sini siapa yang memperoleh keselamatan. Siapa saja, siapa orangnya yang memperoleh keselamatan menurut ajaran Kristen. Orang-orang yang memiliki latar belakang Yahudi sebagaimana saya katakan tadi, mereka mengklaim dan beranggapan bahwa yang memperoleh keselamatan itu adalah mereka. Kenapa? Karena mereka lah, umat Yahudi inilah yang telah menerima hukum Musa atau hukum Taurat. Dan ketika mereka berinteraksi dengan orang atau siapapun di luar suku mereka, termasuk orang Yunani, selalu mereka menggaungkan bahwa yang berhak menerima keselamatan itu adalah hanya orang Yahudi yang telah langsung menerima Taurat dan hukum Musa. Mereka bangga dengan status itu. Oleh karena itu, Paulus memberikan argumentasi di Roma pasal 10, khususnya di ayat 12 khotbah kita hari ini, dia berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Karena dia didebat terus dalam persekutuan mereka. Loh, kami yang berhak karena kami yang menerima hukum Taurat. Tidak, kata Paulus. Karena Tuhan tidak pernah membedakan orang Yahudi ataupun orang Yunani. Dia tidak membedakan itu. Yang menerima keselamatan adalah orang-orang yang berseru kepadanya. Amin. Mari kita perhatikan ada dua kata yang dikatakan Paulus di ayat 12 itu. Pertama, bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Kedua, Allah adalah Tuhan bagi semua orang. Artinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup dan berhak mengklaim bahwa Allah yang dia sembah itu hanya untuk dirinya sendiri. Karena Allah itu adalah Allah bagi semua orang. Allah adalah Tuhan bagi semua orang. Ini berarti ia membuka pintu keselamatan bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi jika Allah adalah Tuhan dari semua orang, apakah semua orang juga beroleh keselamatan? Ini pertanyaannya. Mari kita lihat ayat 9 khotbah kita hari ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lalu diteruskan di ayat 13. Roma pasal 8 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Berdasarkan rumusan ini, maka firman Tuhan menyatakan bahwa yang beroleh keselamatan adalah orang yang berseru kepada Tuhan. Sekali lagi, yang mendapat keselamatan adalah orang yang berseru kepada Tuhan. Seruan ini Bapak Ibu mewujud melalui mulut dan melekat di dalam hati. Ada orang hanya mampu mengungkapkan melalui mulut, tapi hatinya jauh bagi Tuhan. Itu yang dia katakan kepada umat Israel melalui Nabi Yesaya. Umat ini memuji aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh kepadaku. Dan ini tidak diselamatkan. Yang diselamatkan adalah orang yang berseru kepada Tuhan, mengaku dengan mulutnya dan beriman di dalam hatinya. Itu yang diselamatkan. Itu artinya mulut dan hati menjadi sarana untuk berseru kepada Tuhan, menjadi sarana untuk pengakuan iman. Jadi hati-hati menggunakan mulut, hati-hati menggunakan hati. Saya pernah khotbah ya, jagalah hatimu, hati-hati dengan hatimu. Oleh karena itu baiklah kita fungsikan mulut dan hati kita sebagai sarana untuk memuji, memuliakan Tuhan. Lalu Bapak Ibu, pertanyaan kita sekarang, bagaimana kita orang dan saudara-saudara kita yang lain berseru dan
kiranya seruan yang kita sampaikan itu adalah seruan yang menyelamatkan, seperti yang dijelaskan di atas. Bagaimana agar kita dan orang lain dapat memasuki pintu yang terbuka, yaitu pintu surga, pintu keselamatan itu. Mari kita lihat Roma pasal 10 ayat 17. Dia berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di sanalah muncul pengakuan kita, di sanalah muncul iman kita ketika kita mendengar firman Tuhan, firman Kristus. Jadi ketika seseorang mendengar firman Tuhan, mendengar Kristus, maka melalui itulah iman bertumbuh di dalam hatinya dan dia mengaku dengan mulutnya. Jadi kunci, kita harus sering-sering mendengarkan firman Tuhan. Apalagi Bapak Ibu ketika dia berkata di Roma pasal 10 ayat 11 dan juga di ayat 13 khotbah ini, ayat 11. Roma pasal 10 ayat 11. Karena kita suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi setiap orang yang benar-benar mendengar firman Tuhan, mengaku dengan mulutnya, beriman dalam hatinya, tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Ini membuktikan bahwa Allah yang di dalam Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi semua orang. Ia tidak pernah membedakan kita. Dia tidak pernah membedakan orang Yahudi dan Yunani. Dia selalu membuka tangannya untuk merangkul dan memeluk. Karena dia adalah Tuhan bagi semua orang. Dia tidak pernah membedakan kulit hitam atau putih. Dia tidak pernah membedakan yang kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata, orang berpendidikan atau tidak. Allah datang merangkul dan dia melayani di meja. Dan Paulus merumuskan itu. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan karena Allah itu kaya bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Ini pilihan-pilihan kita. Ini yang menjadi renungan kita. Kedua, ajaran Kristen berkata bahwa Allah telah membayar lunas tiket masuk surga. Tanda kutip. Allah telah membayar lunas tiket masuk surga di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Sekarang tanggung jawab manusia itu adalah memelihara dan mempertahankan tiket keselamatan itu yang telah diberikan kepadanya dengan cuma-cuma. Hanya di sini ada godaan. Karena anugerah itu, tiket perjalanan keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, orang kadang menganggap murahan. Karena dia gratis. Tapi ingat, kalau kita baca Lukas pasal 13 khususnya di ayat 22 sampai 23 dikatakan, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan mendapatnya. Walaupun diberikan keselamatan itu cuma-cuma, hadiah berupa gratis, tapi Yesus berkata, pintu melewati itu, pintunya kecil dan sempit, dan orang berlomba untuk masuk ke dalamnya. Bayangkan orang sakit tadi yang dibaca sebelum khotbah, dia mendengar bahwa ada orang Yesus dari Nazaret lewat, dia berseru. Bayangkan seorang buta di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia tidak tahu arah mana posisi Yesus. Tapi apa kekuatannya? Dia terus berjuang di tengah-tengah kesulitan itu, dan dia terus berseru, Yesus anak Daud, tolong saya. Yesus anak Daud, tolong saya. Jadi kunci keselamatan itu adalah orang yang berjuang dan berseru
kepada Tuhan secara terus-menerus. Tentu perjuangan ini butuh keuletan kita masing-masing. Kami berharap ketiga anak kami hari ini yang dibaptis dan yang disidikan, jangan buang percuma anugerah itu. Berjuanglah terus-menerus dalam hidupmu, sehingga engkau juga tiba di rumah Bapa yang kekal, yang dibangun bukan dengan tangan manusia, tetapi dibangun sendiri oleh Allah bagi setiap orang yang percaya. Semoga kita tidak lengah mempertahankan tiket keselamatan kita yang sudah diberi di tangan kita, dengan tetap berseru kepada Tuhan, rajin berdoa dan terus berbuat baik, agar iman kita tidak mati namun menghasilkan buah yang lebat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan bagi kita hari ini dari surat Roma pasal 10 ayat 13. Mari kita ucapkan bersama-sama, yang di gedung gereja maupun yang di rumah. Kita mulai, ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Ini seruan hati kami ya Tuhan, dan kami mengimaninya, bahwa Yesus adalah juru selamat kami, jaminan keselamatan kami. Mohon berikan setiap kami kekuatan, hikmat dan pengetahuan, karena kami adalah terus berjalan sebagai musafir dan melewati banyak persimpangan dalam kehidupan ini, melalui pergumulan-pergumulan kami, melalui pekerjaan kami, melalui interaksi satu dengan yang lain. Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tiba di tempat yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu surga kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya persembahan pujian oleh saudara kita Idaman Fakho, dan seterusnya pelaksanaan peneguhan sidi. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, Kau
bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita melanjutkan peneguhan sidi kepada anak kita, Otonius Lase dan Krisman Barubu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 3, Tuhan pimpin anakmu. Anakmu agar tidak tersesat, agar terus terus di mata ketandangan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami,
Engkau telah memanggil dan mengangkat kami sebagai anggota tubuh-Mu, sebagai bagian dari warga kerajaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Hari ini umat-Mu bersuka cita karena di hadapan-Mu dan disaksikan oleh jemaat-Mu berdiri anak-anak yang Engkau kasihi. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi, menyertai dan menopang mereka dalam mengaku iman percaya kepadamu, seraya menyerahkan kehidupan mereka hanya kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kedua anak kami, Krisman dan Otonius, silakan berdiri di tempat. Pada hari ini, saudara-saudara berdiri di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat untuk mengikrarkan iman percaya saudara kepada Tuhan. Dengan demikian, saudara menjadi anggota jemaat dewasa yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota jemaat BNKP. Tugas dan tanggung jawab semua warga jemaat adalah menunaikan tugas panggilan gereja, yakni menyaksikan Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan diakonia seutuhnya. Untuk inilah kita dipanggil dan diutus dengan melayani melalui kata dan perbuatan sesuai dengan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita masing-masing. Sebagai anggota jemaat, kita semua dipanggil untuk mewujudkan dan mengokohkan persekutuan yang indah sebagai satu tubuh. Persekutuan itu tampak dalam meja perjamuan, di mana Kristus sebagai kepala gereja memberi roti dan anggur kepada kita dan melayani kita. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini, serta hidup dalam kasih dan melakukan pelayanan pengasihan, baik di dalam jemaat maupun kepada semua orang. Oleh peneguhan yang akan dilaksanakan, maka peserta katekisasi Sidi diterima sebagai anggota penuh dalam persekutuan tubuh Kristus, diterima dalam persekutuan meja perjamuan Tuhan, berhak memilih dan dipilih selaku pelayan gereja, serta wewenang lain dari seorang warga jemaat sebagaimana yang diatur dalam tata gereja dan peraturan BNKP. Sebelum saudara-saudara menerima anugerah dan berkat dari Tuhan melalui peneguhan, maka nyatakanlah dari lubuk hatimu yang tulus dan jujur pengakuan imanmu kepada Tuhan. Kedua anak kami dipersilakan melakukan pengakuan iman rasuli. Dimulai. Saudara-saudara peserta katekisasi yang telah mengaku percaya kepada Tuhan dan disaksikan oleh jemaat, sekarang sebagai hamba Tuhan, saya mengajukan pertanyaan kepada saudara-saudari dan jawablah dengan jujur dan hati yang tulus, dengan keyakinan bahwa Tuhan yang bertanya kepada saudara. Silakan masing-masing memegang mic-nya. Pertama, apakah saudara-saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus, penolong, penghibur, dan pembaharu hidup saudara-saudara? Bila saudara mengaku, jawablah, saya percaya dengan segenap hatiku. Saya percaya dengan segenap hatiku. Apakah saudara-saudara berjanji tidak akan berbalik kepada kebinasaan, menjauhi dosa, serta akan hidup seturut dengan firman Tuhan? Bila saudara berjanji, maka jawablah, saya berjanji. Saya berjanji.
Apakah saudara-saudara berjanji hanya menyerahkan diri ke dalam tangan pengasihannya, serta akan senantiasa setia kepadanya, baik di dalam suka maupun di dalam duka, hingga akhir hidup saudara-saudara? Bila saudara-saudara berjanji, maka jawablah, saya berjanji, kiranya Tuhan menolong saya. Saya berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Para peserta sidi yang kami panggil namanya harap maju ke depan. Yang pertama, Krisman Jaya Waru. Selanjutnya, Otonius Lase. Berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus meneguhkan saudara-saudara menjadi anggota jemaat BNKP di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang telah memanggil engkau meneguhkan hatinya kepadamu. Kiranya turun atasmu kasih karunia Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan saudara. Dan kiranya Roh Kudus yang membaharui, mengokohkan dan meneguhkan saudara. Tuhan yang berkuasa yang meneguhkan hatimu kepadanya, agar kamu setia dan tidak berpaling, hingga engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Saudara Krisman Jaya Waruhu, firman Tuhan yang dipesankan kepada saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah dan percaya kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Saudara kami Otonius Lase, firman Tuhan yang dipesankan kepadamu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Amin. Untuk ketiga anak-anak kami berdiri, Clara, Otonius, dan Krisman. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 2, Yesus berpesan. Pengakuan iman saudara-saudari, maka saudara-saudari turut mengambil bagian dalam tugas dan panggilan jemaat Yesus Kristus di dunia ini. Oleh karena itu, ingatlah senantiasa bahwa
Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ingatlah sabda Allah yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kepada seluruh warga jemaat, terimalah saudara-saudari yang baru saja mengaku iman dan menjadi bagian dari persekutuan kita di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, ingatlah sabda Tuhan yang berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan dan keselamatan kami, dalam sukacita kami datang memohon kepadamu, kiranya Engkau menerima mereka ini sebagai anggota kerajaan Allah. Kuatkanlah mereka dalam iman, kasih dan pengharapan dalam perjalanan hidup di dunia rawa payah ini. Berkati mereka dan besertalah dengan mereka hingga akhir dunia ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya warta jemaat yang disampaikan oleh majelis jemaat. Dipersilakan. Salam. Yahobu. Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah, pada Minggu 13 Maret 2022, pengkhotbah Bapak Pendeta MS Telombanua MTH, liturgos Bapak Amayovita Harefa, tata ibadah dalam bahasa Indonesia. Petugas lainnya dapat dibaca di dalam warta jemaat ini. Jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah di Gereja BNKP Jemaat Jakarta pada Minggu 13 Maret 22, lingkungan 1, lingkungan 4, dan lingkungan 5. Berita duka cita,
telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Ama Weli Gule, ayanda dari Ibu Pendeta Weli Kristina EP Gule STH Lingkungan 2 pada hari Rabu 2 Maret 22 di kota Gunung Stoli Nias. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Roh Kudus beri kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Berita yang lahir. Pertama, telah lahir anak pertama laki-laki dari keluarga Dr. Bernan Gamaliev Atula Lauli dan Mei Hardik Yanti Zaluhu Lingkungan 3 pada hari Minggu 27 Februari 22 pukul 6.15 WIB di Rumah Sakit Dharma Nugraha Rawamangun, Jakarta Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita kelahiran yang kedua, telah lahir anak pertama laki-laki dalam keluarga Elwin Zebua dan Mirawati Lauli pada hari Sabtu tanggal 5 bulan Maret 22 jam 13 anak laki-laki di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. CV Novida Nifairi Zato diberitahukan CU Novida akan melaksanakan rapat anggota tahunan yang diselenggarakan pada hari Sabtu 12 Maret 22 pukul 9 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota CU Novida dan majelis diharapkan hadir pada rapat yang dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berikutnya sidang Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta Perdana. Diberitahukan persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta Perdana masa pelayanan 22 sampai 2027 akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Maret 22 pukul 12 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota majelis terpilih diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini mulai dari tanggal 26 Februari sampai tanggal 4 Maret 22 total penerimaan sebesar 6.150.705 rupiah, sedangkan pengeluaran 38.201.276 rupiah. Saldo kas 145.635.978 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 28 Februari sampai tanggal 6 Maret 22, sebanyak 8 orang. Atas nama majelis dan seluruh warga jemaat, mengucapkan ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam warta jemaat ini ada renungan harian, dari hari Minggu sampai hari Sabtu kepada ibu bapa dapat membaca dan merenungkannya. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Salam.
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 1, asal Yesus jua Tuhan hidupku. Kita bersatu di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Atas anugerah waktu dan Engkau telah memberikan kami kesempatan menaikkan pujian, doa, persembahan, bahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Terimalah semua itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada di hadapan-Mu saat ini, maupun yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Minggu ini, hari yang akan datang, seluruh jemaat-Mu meneruskan aktivitas mereka melalui pekerjaan dan tugas yang telah Tuhan percayakan bagi mereka masing-masing. Kami mohon Engkau mendampingi mereka, Engkau menuntun mereka, Engkau menjauhkan segala godaan dan tantangan dalam segala aktivitas mereka, dan Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, sehingga melalui itu semua Tuhan, bertambah-tambahlah sukacita dalam hati mereka, dan mereka terus merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, sakit penyakit, ataupun tantangan-tantangan di segala bidang kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan adalah perisai dan benteng bagi seluruh jemaat-Mu. Ya Bapa, kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sedang menjalani pemulihan kesehatan saat ini, yang sedang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Hamba-Mu, rekan kami majelis, Bapak Ama Michael Daily, yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit saat ini, kami percaya Tuhan terus meneguhkan hatinya, menguatkannya, sehingga dia memiliki semangat optimisme bahwa Tuhan yang menjaganya. Begitu juga saudara kami Inagebi Zega yang telah dioperasi, kami percaya saat ini sedang pemulihan. Engkau jamah dengan kuasa-Mu, berkati seluruh obat yang digunakan untuk memulihkan kesehatannya. Saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami percaya yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dan di rumah sakit, Tuhan Engkau menjamah mereka, Engkau melawat mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka dipulihkan oleh kuasa Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami bersyukur juga kepadamu atas saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Tuhan Engkau telah menyertai mereka, memberikan mereka umur yang panjang, dan sertai langkah kehidupan mereka di waktu yang akan datang. Tuhan tolong mereka manakala mereka lengah dan lemah. Tuhan yang menjadi kekuatan, pulihkan kekuatan dan semangat hidup mereka untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa atas berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau curahkan melalui kelahiran anak-anak bagi warga jemaat kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada ibu dan anak. Biarlah anak ini dalam tumbuh kembangnya ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sertai mereka Tuhan. Biarkan mereka menjadi ayah dan ibu yang baik untuk menuntun anak-anak ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa atas duka, mohon pertolongan dan kekuatan untuk keluarga hamba-Mu, Ibu Pendeta Weli Ama Ina Kristiano, yang beberapa hari yang lalu orang tua laki-laki yang mereka kasihi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Kami tahu duka ini terasa dalam kehidupan mereka, tetapi kami yakin semuanya itu ada di bawah otoritas Allah.
Engkau yang menghibur dan menguatkan mereka untuk memulihkan semangat hidup dan semangat dalam pelayanan mereka. Ya Bapa, hari ini juga kami bersyukur kepadamu, di mana ada 3 orang anak-Mu hari ini mengaku iman di hadapan-Mu dan mengaku iman di hadapan seluruh jemaat-Mu. Ini mereka ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Sertai mereka, tuntun mereka terus-menerus dalam perjalanan hidup mereka. Berkati seluruh keluarga mereka, ayah dan ibu mereka, juga adik-adik dan saudara-saudara mereka. Biarlah semuanya kami ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan dan merasakan damai serta sejahtera dari Tuhan sendiri. Biarlah hidup kami dituntun oleh kuasa Tuhan dan totalitas hidup kami ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga kepadamu untuk seluruh kegiatan pelayanan, baik pembangunan rohani maupun sarana prasarana di Jemaat BNKP Jakarta. Kami percaya Engkau memampukan setiap pelayan yang telah dihunjuk untuk itu. Terlebih dalam persiapan-persiapan ibadah minggu ini sampai minggu depan. Tuhan berkati seluruh para hamba-Mu untuk menunaikan dan melaksanakan tugas pelayanan ini atas tuntunan dan bimbingan tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di gereja BNKP, mulai dari sinode, resor, jemaat, pos pelayanan, dan jemaat-jemaat persiapan dimanapun. Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang melayani jemaat dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami juga menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi, sampai kepada pemimpin di pelosok-pelosok di negeri ini. Biarlah Tuhan melalui para hamba-Mu yang mengambil kebijakan boleh menghadirkan damai dan sejahtera di negeri yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami manakala kami akan berpisah dan kembali ke tempat kami masing-masing, dan juga saudara-saudara kami yang ikut ibadah melalui live streaming saat ini. Tuhan berkati senantiasa hidup kami. Kami percaya ada banyak permohonan kami yang tidak terungkapkan melalui doa ini, tapi kami percaya dan beriman kepadamu bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong kami. Doa yang tidak sempurna ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pergi
Amin. Yahowu Fefu, Yahowu. silakan duduk.